Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Kembali bersama dengan saya, pendengar yang terkasih, yang setia menemani bersama-sama membahas Alkitab dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu. Saya Dr. Suento Liao akan bersama-sama dengan Anda 1 jam ke depan membahas. Hari ini kita tiba di Injil Lukas pasal yang ke-22. Injil Lukas pasal yang ke-22. Kita akan menelusuri Alkitab through the Bible. Yang hari ini tiba di Injil Lukas pasal 22. Harap pendengar siap-siap ya. Nah, sekarang sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang amat besar yang kami terima tiap-tiap hari. Kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami, menyelamatkan kami dari hukuman di neraka. Dan kami sangat bersyukur, dan bukan itu saja, tiap-tiap hari Engkau memimpin kami dengan firman-Mu. Tuhan, biarlah kami makin mengasihi Engkau dan juga mengasihi firman-Mu. Kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Pak Alkitombuku membaca untuk kita dari Injil Lukas pasal 22 ayat 1 hingga 38. Ayat 1 hingga 38. Silakan. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pegawai bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian jugalah dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka,
Raja-raja bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan memimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukan bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi kedua belah Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nats kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat sekarang ini di pasal 22 ayat yang pertama, ada dikatakan di situ, hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat ya. Jadi pada hari Paskah, hari Pasah, itu hari lewat, hari di mana memperingati tulah yang ke-10 yang terjadi di Mesir ketika Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir dengan cara membunuh semua anak sulung di Mesir, dari anak sulung Firaun sampai anak sulung binatang. Semuanya dibunuh, dan barang siapa yang tidak mau kehilangan anak sulungnya, maka dia harus menyembelih seekor domba, anak domba, dan darahnya dipoleskan di ambang pintu. Dan malaikat maut akan lewat. Yang ada darahnya dia akan lewat, yang tidak ada darahnya dia akan membunuh anak sulungnya. Oleh sebab itu, untuk memperingati ini, maka dibuatlah satu aturan bahwa tiap-tiap tanggal 14 Nisan mereka harus menyembelih seekor domba dan darahnya dipoleskan di ambang pintu. Itu sebagai suatu peringatan di mana mereka dibawa keluar dari Mesir dengan cara yang sedemikian rupa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, sebenarnya ketika Tuhan mendirikan bangsa ini, Tuhan mau menetapkan satu aturan yang sepanjang zaman dilakukan oleh bangsa ini sampai yang disimbolkan tiba, yaitu bahwa anak sulung mereka diselamatkan melalui jasa darah seekor anak domba, yaitu anak domba yang darahnya dipoleskan di ambang pintu. Itulah yang telah menyelamatkan anak sulung mereka dan bahkan telah memerdekakan mereka dari perbudakan di Mesir. Jadi ini adalah sebuah simbolik yang sangat penting yang harus diperingati oleh orang Yahudi. Nah, sesungguhnya pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, anak domba yang disembelih, yang darahnya dipoleskan di kusen pintu, itu adalah menggambarkan anak domba Allah yang akan diutus untuk melepaskan manusia dari perbudakan dosa. Oleh sebab itu, bukanlah kebetulan kalau Yesus Kristus disalibkan pada tanggal 14 Nisan, yaitu pada hari di mana bangsa Yahudi menyembelih domba. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, inilah sebabnya
kita lihat ya, ini semuanya sudah di dalam nubuatan dan tinggal penggenapan. Bahkan semuanya di dalam ibadah simbolik mereka sudah mereka lakukan ulang-ulang. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat ya, rancangan Allah yang luar biasa sekali, bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak mungkin bisa masuk surga. Karena dosa sekecil apapun juga tidak boleh masuk surga. Dan tidak mungkin dosa bisa dihapuskan dengan amal, dengan ibadah, atau dengan usaha manusia. Dosa selesai kalau dosa itu dijatuhi hukuman. Dan oleh karena dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman, maka Allah berjanji untuk kirim juru selamat yang akan dihukumkan untuk menanggung dosa manusia. Dan sebelum sang juru selamat itu tiba, Allah perintahkan ibadah simbolik untuk menggambarkannya. Ibadah simbolik itu antara lain yaitu dengan menyembelih domba di atas mezbah. Dan pada waktu bangsa Yahudi ini akan dibentuk, ya Allah sengaja menyuruh mereka menyembelih domba untuk dipoleskan di kusen pintu. Ya tentu kalau bagian atas dipolesin, kemudian bagian samping kiri kanan dipolesin, itu berbentuk salib. Dan apa yang terjadi ya, mereka dilepaskan dari Mesir. Dan Tuhan Yesus ini tahu bahwa Dia akan dikorbankan, Dia akan disembelih, Dia akan dibunuh pada Paskah kali ini ya. Waktunya sudah tiba. Jadi ini kita lihat katanya orang-orang Yahudi mencari jalan ya bagaimana dapat membunuhnya. Dan ya kita lihat di ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-13, di mana diawalin dengan masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Jadi iblis masuk ke dalam Yudas dan menghasutnya untuk melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh ya luar biasa sekali, yaitu dia mencari jalan untuk menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala ya, dan kepala pengawal bait Allah yang mereka senang sekali, dan mereka berjanji akan memberikan dia uang. Dan di kitab yang lain dituliskan 30 keping uang perak mereka berikan kepadanya sebagai tanda bayar bahwa dia menyerahkan Yesus kepada mereka. Jadi dia seolah-olah bertindak sebagai tuan dan Yesus Kristus diperlakukan sebagai budak. Jadi dia menjual Yesus adalah sebuah tindakan di mana dia menempatkan dirinya sebagai tuan dan Yesus Kristus ditempatkan sebagai budak, dijual dengan harga seorang budak, yaitu harga 30 keping perak. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini hal yang sangat-sangat tragis sekali ya, di mana Tuhan berkata bahwa ini adalah lebih baik dia tidak dilahirkan ya. Memang dinubuatkan Tuhan Yesus akan dijual, tetapi ya celakalah orang yang melakukan itu. Di situ tidak dituliskan nama Yudas Iskariot di dalam Zakaria pasal 11 ayat 11 sampai 12, tetapi celakalah Yudas Iskariot, dia mau menggenapi nubuatan itu. Oleh sebab itu saya sering berkata bahwa di dalam Alkitab ada banyak nubuatan yang positif dan yang negatif. Nah, siapakah di antara kita yang mau menggenapkan nubuatan negatif di dalam Alkitab? Kalau dinubuatkan bahwa ada orang yang akan menjual Yesus, nah apakah Anda ingin jadi Yudas? Saya pikir jangan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin kasih tahu Anda bahwa di dalam Alkitab ada nubuatan yang mengatakan pada akhir zaman Mesias-Mesias palsu akan datang dan mereka akan memakai nama Yesus, mengadakan mujizat dan lain sebagainya. Anda mau menggenapinya? Saya tidak. Oleh sebab itu saya tidak mau melakukan mujizat, saya hanya mau mengajar. Saya hanya mau mengajar karena saya tidak mau menggenapkan nubuat dari aspek negatifnya. Saya mau melaksanakan, menggenapkan nubuatan dari aspek positifnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat dari 7 sampai yang ke-13 di situ persiapan untuk makan Paskah.
Jadi Tuhan dengan muridnya itu mau melaksanakan ini ya, makan malam gitu ya. Untuk menjelang Paskah mereka makan malam, makan roti yang tidak beragi ya untuk sekian hari. Tanda roti yang tidak beragi, domba korban adalah melambangkan Yesus Kristus yang adalah domba Allah. Roti yang tidak beragi pun itu melambangkan anak Allah yang tidak berdosa, tidak beragi. Jadi tidak beragi. Nah, sekarang kalau kita mau melakukan ini ya cukup dengan tepung gandum, kemudian dicampur sedikit minyak ya, dan kemudian itu bisa dipanggang ya, atau bagaimana caranya. Intinya adalah tidak memakai ragi ya, tidak memakai ragi. Memang tidak enak ya. Jadi mungkin anak-anak orang Yahudi akan makan ini dan merasa, loh kenapa hari ini kita makan roti macam begini, enggak enak. Nah, orang tua mereka harus dapat menjelaskan ya. Ini adalah hari Paskah, hari di mana malaikat maut lewat. Dia telah menyembelih semua orang Mesir yang anak sulung mereka, dan barang siapa yang ada darahnya di pintu gerbangnya, di kusen pintunya ada darah domba, anak sulungnya tidak disembelih ya. Jadi malaikat maut lewat saja, dan akhirnya harus dapat menjelaskan tentang mengapa pakai domba, mengapa roti yang tidak beragi. Itu sebenarnya adalah satu peristiwa monumental di mana Tuhan mau itu diperingatin terus sampai anak domba tiba dan menebus dosa manusia di atas kayu salib. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, kita lihat di sini sebuah mujizat lagi terjadi di mana pada waktu Tuhan Yesus suruh kepada muridnya ya, supaya mereka pergi pergi ke kampung yang di depan ini ya. Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes rupanya yang disuruh, dan kamu akan lihat orang yang memegang kendi air dan ikut dia masuk ke dalam rumahnya akan bertemu tentu dengan tuan rumahnya, dan tanya kepada dia, di manakah ruangan yang kau mau sediakan bagi guru mau pakai untuk murid-muridnya makan Paskah. Lalu orang itu pun menunjukkan kepada mereka satu ruangan. Luar biasa sekali saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dialah yang mengendalikan ya segala sesuatu di alam semesta ini, dan termasuk ya hati manusia juga. Tentu hati manusia yang ingin, yang mengasihinya. Nah, banyak orang yang mengasihi Tuhan Yesus pada waktu itu, yang sungguh-sungguh menerimanya, yang sungguh-sungguh percaya bahwa dia adalah Mesias. Nah, kemudian ya kita lihat di dalam penetapan perjamuan malam ya. Di sini dikatakan perjamuan malam ya. Memang namanya yang benar itu adalah The Lord's Supper. Jadi perjamuan malam Tuhan, atau di dalam 1 Korintus itu disingkat dengan perjamuan Tuhan ya. Yang namanya perjamuan kudus itu tidak ada. Tidak ada perjamuan yang menguduskan orang. Yang ada adalah perjamuan yang ingat akan Tuhan, mengingat akan Tuhan. Jadi di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 21 di situ ada namanya perjamuan Tuhan. Dan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 20 di situ juga tersirat namanya yang benar, yaitu perjamuan Tuhan. Jadi perjamuan Tuhan itu untuk apa? Untuk mengingat akan Tuhan. Nah, kalau perjamuan kudus untuk menguduskan, tidak ada. Ya, di dalam Alkitab tidak ada perjamuan yang menguduskan. Ya, banyak perjamuan malah bikin orang berdosa. Kalau Anda pesta perjamuan sampai mabuk-mabuk bikin orang berdosa. Tetapi kita lihat perjamuan yang mengingat akan Tuhan ini. Jadi Tuhan menetapkan katanya perjamuan malam. Dia mengambil roti dan kemudian katanya ya, lalu mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan katanya. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu ya.
Begitu ya. Jadi yang ditumpahkan bagi kamu ya. Nah, tetapi lihat ya, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, yang pertama kita harus lihat di sini adalah penetapan perjamuan Tuhan ini tidak ada khasiat katanya macam-macam yang dikembangkan kemudian, tetapi Tuhan tetapkan ini hanya sebagai peringatan akan aku ya, menjadi peringatan akan aku. Jadi kita mengadakan perjamuan Tuhan itu hanya peringatan akan Tuhan. Nah, perkataan inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lalu ada orang atau gereja yang berkata roti itu sudah berubah menjadi tubuh Tuhan. Oh, tidak demikian. Semua lambang atau semua simbol itu tetaplah simbol itu. Hanya itu mensimbolkan apa, ya toh? Dan sama sekali tidak salah jikalau seseorang memegang foto saya dan ditunjukkan kepada temannya, ini Pak Suhento, ya, ini Dr. Liao. Oh, sama sekali tidak salah. Ya, sama sekali tidak salah, karena itu foto saya, itu memang saya gitu. Tetapi itu foto tetap kertas ya, tetap kertas. Tidak dia berubah menjadi daging saya dan lain sebagainya. Tidak demikian. Jadi ketika Tuhan berkata, inilah tubuhku, maksudnya tuh begini. Ketika kalian memecah-mecahkan roti seperti ini, kalian harus di dalam pikiran kamu melihat ini sebagai tubuh Tuhan Yesus. Ya. Dia tidak berubah menjadi daging Tuhan Yesus. Demikian juga lah anggur. Nah, oleh sebab itu kita harus memahami akan hal ini dengan baik supaya jangan kacau balau gitu. Jangan berpikir bahwa itu roti sudah berubah menjadi daging, lalu anggur telah berubah menjadi darah. Kalau begitu kita semua kanibal. Nah, pendengar yang saya kasih Tuhan, tidak demikian. Ini simbolik. Ini adalah upacara simbolik yang Tuhan Yesus perintahkan untuk kita lakukan, mengenang ke belakang, mengenang apa yang sudah terjadi. Sedangkan menyembelih seekor domba itu adalah upacara simbolik juga untuk mengingat yang akan datang, yaitu juru selamat yang akan datang. Kita memecah-mecahkan roti dan minum anggur dalam perjamuan Tuhan itu upacara simbolik mengenang apa yang sudah lewat, yaitu pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Jadi ini harus difahami dengan baik. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan mengungkapkan ya, orang yang menyerahkan dia ada di tengah-tengah mereka, salah satu dari 12 orang muridnya, ini membuat mereka gusar semuanya, berpikir, oh ini siapa ini? Mereka mulai mencari-cari satu dengan yang lain, dan mereka sama sekali tidak menyangka Yudas ya, mungkin dia sangat tenang ya, waktu itu dia sangat tenang sekali ya. Iblis telah masuk ke dalam hatinya, dikatakan. Oh, mungkin ada yang mau bertanya, mengapa iblis bisa masuk ke dalam hati Yudas? Oh ya, bisa. Pertama, saat itu memang Roh Kudus belum turun, Roh Kudus tidak menempati hati orang sebelum hari Pentakosta, dan setelah hari Pentakosta, sekarang setiap kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita telah menerima Roh Kudus sesuai dengan Efesus pasal 1 ayat 13. Dan pada waktu zaman Yudas belum. Dan lagi pula Yudas tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak sungguh-sungguh, dan dia pemegang uang, dan dia sudah banyak curi uang, dan semakin banyak berdosa, tentu hatinya semakin jahat, dan semakin berdosa akan makin berlipat ganda, dan iblis masuk ke dalam hatinya. Dan hari ini kalau kita punya niat jahat di dalam hati kita, ya tentu kita menyedihkan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Sementara orang yang tidak ada Roh Kudus di dalam hatinya, kalau dia mempunyai niat jahat, iblis bisa memakainya untuk melakukan apa saja. Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus katakan di sini adalah, celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Celakalah Yudas. Yudas tidak harus melakukan itu. Dia melakukan itu atas pilihannya sendiri. Yudas tidak terperangkap di dalam nubuatan Allah, tetapi Yudas memilihnya sendiri untuk melakukannya. Karena dia
mencintai uang, ya, karena dia telah biasa korupsi, dia sudah biasa mencuri uang dan tidak pernah puas, dan dosa berlipat ganda, sekali berdosa terus dan seterusnya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita, yaitu Injil Lukas pasal yang ke-22, di mana di perikop ayat 24 sampai dengan ayat 38, di sini terjadi percakapan pada waktu perjamuan itu. Nah, percakapannya diantaranya selain mereka tadi mempercakapkan siapa yang akan menyerahkan Yesus kepada para imam segala macam, akhirnya mereka juga mempercakapkan bahwa siapa di antara mereka yang paling besar, siapa yang lebih terhormat dan lain sebagainya. Kelihatan sekali mereka masih mengikuti Tuhan dengan kondisi yang sangat kedagingan, ya. Ini di mana mereka belum paham sekali bagaimana penyelamatan Tuhan Yesus terhadap manusia yang berdosa ini. Memang sesuai dengan apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, kalau seluruh bangsa menerima Yesus sebagai Mesias mereka, dan Tuhan Yesus akan disalibkan oleh bangsa Roma, tentu, ya, karena berarti dianggap pemberontak, tetapi kemudian dia akan segera, ya, 7 tahun kemudian dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun, kerajaan Daud. Dan kalau mereka bisa mengerti bahwa dia adalah Allah yang Maha Kuasa, dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat, dan tetapi mereka kelihatannya tidak mengerti sepenuh-penuhnya akan hal itu. Ya, mereka hanya mengenal Mesias secara sebagian saja dari kondisi Mesias, di mana dinubuatkan dia akan menjadi raja, tetapi mereka tidak membaca di dalam kitab perjanjian lama hal-hal yang menubuatkan tentang Yesus Kristus Mesias akan menderita dan lain sebagainya. Nah, Tuhan Yesus mendengar tentu percakapan mereka, sehingga berkata bahwa raja-raja di muka bumi ini memerintah dengan kekerasan, memerintah dengan kewibawaan, ya, memerintah orang lain semua jadi pelayannya. Tetapi kamu, kata Tuhan, ya, kalau kamu ingin menjadi yang lebih terhormat, yang lebih besar, nah kamu harus menjadi pelayan, ya. Kamu harus menjadi pelayan atas yang lain. Di Injil yang lain, Tuhan Yesus, ya, mengikat pinggangnya, mengambil air dan kain lap, kemudian mencuci kaki murid-muridnya. Ya, dia memberikan contoh menjadi pelayan. Saya yang adalah guru dan Tuhan kamu, sekarang menjadi pelayan kamu. Nah, di Injil yang lain diceritakan bagaimana Petrus pertama tidak mau dicuci kakinya, tapi Tuhan bilang, barang siapa yang tidak dicuci kakinya olehku, dia tidak ada bagian di dalamku. Akhirnya Petrus cepat-cepat kakinya dibiarkan dicuci, dan berkata sama kepalanya juga. Nah, karena mungkin dia ingin menjadi yang paling besar. Tetapi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, setelah semua ini lewat, saya yakin murid-murid Tuhan merasa mungkin malu dengan apa yang pernah terjadi atau apa yang pernah mereka percakapkan dan lain sebagainya, yaitu setelah mereka menerima Roh Kudus dan setelah mereka memahami semua hal, setelah semuanya sudah terjadi, setelah berlalu, direview kembali, maka mereka akan menyadari bahwa betapa bodohnya mereka itu. Ayat 31, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum." Rupanya iblis menuntut kepada Tuhan untuk menguji murid-muridnya yang setia. Nah, jikalau hari ini Anda adalah murid Tuhan yang setia, ketahuilah, mungkin iblis selalu menuntut kepada Tuhan supaya dia menguji kamu. Oleh sebab itu, supaya kita tidak mengecewakan Tuhan, marilah kita berdiri teguh, marilah kita menjadi murid Tuhan yang dapat dibanggakannya. Karena Tuhan mencari orang-orang yang memuliakan namanya. Memuliakan namanya dengan apa? Yaitu dengan bisa menang melawan pencobaan yang didatangkan oleh iblis, sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Nah, Petrus waktu itu berkata dia siap masuk penjara dan lain sebagainya, bahkan mati demi Tuhan. Tapi Tuhan bilang, "Aku berkatamu, ayam tidak akan berkokok sebelum engkau menyangkal bahwa engkau mengenal aku." 3 kali menyangkal. Mengapa ada
kita di Markus dikatakan, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah, bisa saja Tuhan Yesus berkata begini ya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Bahkan sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalimat Tuhan pada waktu itu mungkin banyak mengenai ini, tapi Lukas mencatat sebagian, Markus mencatat sebagian. Jadi tidak ada pertentangan di dalamnya, hanya masing-masing mencatat sebagian. Jadi tinggal dikompletkan saja, ya, disambung saja. Nah, kemudian betul ya, kita lihat ini nubuatan Tuhan yang paling dekat ini tentang apa yang akan terjadi. Dan untuk membuktikan bahwa dia adalah yang dimaksudkan oleh Musa, seorang yang patut kita dengar di dalam Ulangan pasal 18 ayat 18 dan seterusnya. Karena apa? Karena di situ Tuhan berkata kepada Musa bahwa, atau kepada semua bangsa Yahudi di situ, bahwa seorang yang seperti Musa akan dibangkitkan, yang kepadanya kamu semua harus dengar. Yaitu hari ini ayat itu dipakai sebagai ayat oleh satu kelompok orang untuk mengatakan bahwa ayat itu berbicara tentang nabi mereka. Tetapi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa syarat seorang nabi? Syaratnya adalah dia mengatakan sesuatu dan itu harus terjadi. Kalau tidak, berarti itu nabi palsu. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, Tuhan berkata, ya, semua yang tertulis tentang dia akan digenapi, ya. Semua di ayat 37, sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak. Jadi Tuhan Yesus tahu bahwa jalan hidupnya adalah untuk menggenapkan semua yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama tentang Sang Mesias itu. Herbert Lockyer dalam buku All the Messianic Prophecies of the Bible mendaftar sekitar 300 nubuatan Perjanjian Lama yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi betapa 300 ya nubuatan. Oke, di sini katanya mengenai masalah pedang, Tuhan bilang, ya, sebab apa yang tertulis tentang aku harus digenapi, yaitu dia akan terhitung di antara pemberontak. Jadi pemberontak kan biasanya punya pedang gitu. Oleh sebab itu di antara mereka ada pedang, dan mereka bilang di sini ada 2. Oh, sudah cukup katanya. Itu sudah menggenapi gitu. Sudah ada 2 pedang, ya sudah menggenapi gitu. Sekalipun pedang itu tidak dipakai untuk membunuh orang. Dan ya kita bisa lihat kemudian pedang itu dipakai oleh Petrus untuk potong telinga hamba imam besar, dan Tuhan Yesus sambung kembali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, sekarang kita akan membaca dari ayat 39 sampai ayat terakhir ayat 71. Silakan Pak Alkitab buku membacanya untuk kita. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang murid-muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala bait,
Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, mengamat-amati lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tetapi berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan, siapa yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Tinggi." Kata mereka semua, "Kalau begitu engkau ini anak Allah." Jawab mereka, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarkannya dari mulutnya sendiri." Ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya mereka sampai di Taman Getsemani ayat 39 sampai 46. Di taman yang dimana Tuhan Yesus sering kali berdoa di situ, karena pagi hari atau siang hari Tuhan Yesus mengajar di bait Allah, dan malam hari mereka pergi ke Bukit Zaitun. Sudah dilakukan hampir 1 minggu, ya. Itu berturut-turut demikian, dan mereka berdoa, dan Tuhan tahu ini adalah malam terakhir dia ada di situ. Dia berdoa karena si Yudas sudah pergi keluar, sementara teman-teman yang lain pikir Tuhan suruh dia beli roti kah atau beli apakah, karena dia ya tukang pegang uang, dia seringkali disuruh tugas untuk beli ini beli itu ke kota dan lain sebagainya. Jadi Yudas tidak bersama dengan mereka, tetapi Yudas sudah tahu di mana mereka berkumpul, dan sehingga ya Tuhan Yesus berdoa di situ. Dia berdoa kepada Bapa, dan dia sangat ngeri dengan apa yang akan dihadapi, karena dia sedang sebagai manusia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita perlu memahami bahwa di saat-saat terakhir Tuhan Yesus dalam hidupnya, dia adalah manusia seutuhnya, karena dia sengaja datang sebagai manusia untuk menanggung hukuman dosa atasnya. Jadi dia datang sebagai manusia. Jadi sifat kemanusiaannya menonjol di saat-saat dia semakin dekat kepada salib, karena dia akan sebagai manusia yang menanggung hukuman dosa. Nah, mereka yang tidak percaya bahwa dia adalah Allah akan sangat menekankan aspek atau fase-fase hidup terakhirnya di atas kayu salib, bahwa dia itu, lihat, dia itu hanya manusia. Oh, kita memang tahu bahwa dia adalah manusia, dan dia harus manusia sepenuhnya, karena dia datang sebagai manusia untuk menanggung dosa manusia. Tetapi dia adalah Allah yang mengosongkan dirinya. Baca di Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, Filipi pasal 2 ayat 5 dan seterusnya. Di situ berkata dia adalah Allah yang mengosongkan dirinya.
Jadi kemudian dia berdoa sedemikian ngerinya karena dia tahu persis apa yang akan dialami, sehingga peluhnya bertetesan ya bagaikan ya seperti titik-titik darah katanya. Kemudian di situ dia melihat murid-muridnya tidur semuanya karena mereka sudah capek dan juga katanya tidur karena duka cita. Ya karena duka cita karena semua yang mereka dengar dari Tuhan malam ini, orang-orang akan datang menangkapnya seperti penjahat dan lain sebagainya. Ya. Kemudian setelah selesai dia berdoa, dia berkata supaya mereka semuanya ini berdoalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Memang kita harus berdoa karena ketika kita berdoa, kita bersandar kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita pasrah kepada Tuhan dan kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan ya kita memohon Tuhan yang menjadi pelindung kita, yang menjadi yang menjadi pemegang kita, yang melindungi dan yang memegang kita untuk menghadapi segala macam pencobaan. Dan kemudian ayat 47 hingga ayat yang ke-53 di mana perikopnya berkata Yesus ditangkap dan Yudas datang dengan rombongan imam-imam dan kepala-kepala pengawal bait Allah datang ya menangkap Tuhan Yesus. Karena waktu itu tentu tidak ada listrik dan suasananya gelap, jadi ada obor pun mereka hanya bisa melihat dalam jarak yang sangat dekat, sehingga Yudas telah memberi isyarat kepada prajurit-prajurit itu ya bahwa jangan sampai salah tangkap. Jadi orang yang saya cium, nah itulah dia, tangkaplah dia. Ya Yudas pasti tahu persis Tuhan Yesus siapa atau yang mana Tuhan Yesus, sekalipun ya dalam keadaan remang-remang dia pasti tahu, sehingga dia datang dan Tuhan ya tidak bersembunyi, tentu tidak perlu bersembunyi atau melarikan diri karena dia tahu tujuan kedatangannya adalah dijadikan domba korban di atas mezbah yang adalah salib pada waktu itu, sehingga Tuhan ya tampil berkata, "Hai Yudas, ya engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Nah, hari ini zaman sekarang juga kita harus berhati-hati dengan ciuman ini. Banyak orang jatuh ke dalam dosa karena ciuman ya. Dan ciuman ini memang sesuatu yang manis bisa jadi pahit ya. Ini bisa berubah-ubah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yudas memberi isyarat seolah-olah dia sangat mengasihi Tuhan, bukan dengan ciuman, tetapi teman-temannya mungkin tidak tahu bahwa dengan ciuman itulah sebagai satu tandanya, sehingga Tuhan Yesus diserahkan. Dan kemudian terjadi peristiwa satu mujizat lagi di mana ya Petrus ya itu hunus pedangnya dan potong ini hamba imam ya, hamba dari imam itu. Mungkin dia mau hantam lehernya, tetapi yang kena telinganya putus katanya. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan telinga orang itu. Seharusnya ya saat itu juga dia tersungkur di hadapan Tuhan, mengucap syukur kepadanya dan percaya bahwa dia adalah Mesias ya. Dan kemudian Yesus berkata kepada imam-imam kepala itu, "Bukankah tiap hari saya di bait Allah? Ya, mengapa kalian datang ke sini untuk menangkapnya sebagai seorang penjahat? Ya, tangkaplah siang hari terang-terangan itu." Tetapi katanya supaya genaplah apa yang tertulis ya, tertulis bahwa dia akan dihitung sebagai pemberontak, dia akan sebagai penyamun, sebenarnya dihitung sebagai penyamun. Ya, tiap-tiap hari dia ada di bait Allah bersama dengan mereka. Mereka tidak berbuat apa-apa, tetapi datang malam-malam dengan pedang dan pentungan semuanya. Nah, kemudian Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa menghadap ke imam besar katanya. Imam besar pada waktu itu, dan di tengah halaman rumah itulah ya, itu orang memasang api ya. Itu masih musim ya, akhir dari musim dingin tentu ya, akan memasuki musim semi ya. Jadi itu sekitar April begitu ya. Jadi cuacanya masih dingin, sehingga
orang memasang api dan mereka berdiam di dekat api unggun itu katanya ya. Dan ketika Petrus juga ada di situ, mungkin Petrus juga kedinginan sehingga ada orang berkata, nah juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkalnya, bilang, bukan, aku tidak kenal dia. Nah tidak berapa lama lagi ada seorang juga berkata, engkau juga seorang dari mereka. Petrus bilang, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian kata, seorang lain berkata, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Di Injil yang lain dikatakan bahwa logatnya logat Galilea ya. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Dan ketika itu jugalah ayam ya berkokok, yang mendengar ayam berkokok ya. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus ya. Akhirnya Tuhan berpaling dan bertemu mata dengan Petrus. Dan seketika juga Petrus ingat perkataan Tuhan Yesus ya, tentang penyangkalan ya yang telah dinubuatkan. Anda bisa bayangkan ya, Petrus betapa hancurnya dia, ya. Dia keluar dan menangis. Apa beda sikap hati Petrus dengan sikap hatinya Yudas ya? Sikap hatinya Yudas melakukan sesuatu yang terencana. Hatinya yang mau melakukan itu, dia sudah merencanakannya dengan matang-matang, dan dia pergi kepada imam besar dan kepala pengawal istana berunding bagaimana menyerahkan Yesus. Sedangkan Petrus hatinya murni ya. Dia betul-betul mengasihi Tuhan. Dia jatuh ke dalam dosa yang bersifat seketika. Dia bukan melakukan dosa yang bersifat linear, tetapi dia melakukan dosa yang bersifat punctual ya. Jadi bukan sesuatu yang bersifat garis, tetapi sesuatu yang bersifat titik gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah orang Kristen harus mengerti mengapa kita tidak boleh membenci orang, tetapi marah boleh. Marah itu adalah sesuatu yang seketika. Itu bukan sesuatu yang bersifat satu garis. Membenci itu adalah sesuatu yang bersifat konstan dan terus menerus karena kita membenci orang itu. Tapi marah tidak salah kalau yang dimarahi itu adalah sesuatu yang patut dimarahi ya. Nah kalau bawahan kita melakukan kesalahan apa yang konyol sekali, kita harus memarahi dia supaya dia jadi lebih pintar, supaya pekerjaan terselesaikan dengan lebih baik. Tetapi tidak boleh membencinya. Jadi itulah beda marah dengan benci. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba kita lihat kemudian Yesus dihadapkan di mahkamah agama. Mereka mencari-cari tuduhan apakah yang harus dijatuhkan kepadanya, dan mereka ada yang memukulnya di situ. Mereka menghujat Allah pencipta langit dan bumi. Mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Seorang juru selamat datang untuk menolong mereka supaya mereka bisa terlepas dari hukuman dosa. Namun mereka memperlakukannya dengan sedemikian rupa. Nah, orang-orang yang memperlakukan dia dengan demikian itu adalah orang-orang yang memperlakukannya dengan kebebasan hati mereka. Mereka bukan orang yang ditentukan untuk melakukan demikian kepada Tuhan, tetapi mereka melakukan itu atas free will mereka, atas kehendak bebas mereka. Mereka perlu mempertanggungjawabkan semuanya itu. Nah, kalau Calvinis itu percaya bahwa semua kejahatan manusia di muka bumi ini, dan baik perbuatan manusia yang baik maupun yang jahat, itu ditentukan oleh Allah dalam satu dekret di dalam kekekalan. Nah, tidak heran kalau kemudian ini disimpulkan bahwa jikalau Allah menentukan semua tindak tanduk manusia segala macam, yang baik maupun yang jahat, berarti Tuhanlah yang menentukan manusia berdosa. Calvin sendiri berkata bahwa Allah yang menetapkan Adam jatuh ke dalam dosa. Dan banyak orang tidak bisa terima teologi Calvinis, karena teologi Calvinis ujung-ujungnya bisa menyimpulkan bahwa Allah lah yang paling jahat. Dia adalah penjahat. Dialah yang menetapkan semua-muanya, termasuk menetapkan Yudas menjual Yesus, termasuk menetapkan semua tindakan kejahatan manusia. Jadi kita tidak percaya itu. Kita percaya manusia diberi kehendak bebas. Manusia memilih apa yang dia akan lakukan. Memang Allah berkuasa. Allah mempunyai kedaulatan sehingga Allah bisa
bisa bernubuat atau bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh manusia di dalam kedaulatannya. Dia tahu semua itu. Jadi kedaulatan ada di dalam kebebasan manusia ada di dalam kedaulatan Allah. Allah melihat semuanya itu dengan jelas. Nah, ketika mereka mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus, mereka bertanya, apakah dia adalah Mesias? Ya, supaya jawab, engkau adalah Mesias. Tuhan Yesus bilang, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Mereka bukan orang yang mau mencari kebenaran. Kalau kita berhadapan dengan orang yang bukan mau mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran, ya repot sekali. Apa juga yang kita katakan tentang kebenaran, mereka tidak akan mempercayainya karena motivasi hatinya tidak mencari kebenaran. Di situ persoalannya. Sama dengan imam-imam dan komplotannya di situ. Mereka bukan orang yang mau mencari kebenaran. Mereka mau mencari pembenaran. Orang yang mau mencari kebenaran itu merenung. Orang yang mau mencari kebenaran itu memakai argumentasi, memakai akal budinya, bukan memakai ancaman, bukan memakai kuasa pemerintah, bukan memakai pedang. Tidak bisa, ya. Bukan dengan menangkap orang yang mau mencari kebenaran. Orang yang mau mencari kebenaran itu adalah orang yang menyelidiki, ya, merenungkan, berpikir, mengajak berargumentasi. Nah, itu orang yang mau mencari kebenaran. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian Tuhan Yesus bilang, kamu sendiri mengatakannya, ya, katanya kamu akan mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Nah, ungkapan ini, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, ini adalah satu ungkapan yang menunjukkan bahwa dia itu Allah sendiri, ya. Kamu sendiri mengatakannya, ya. Dan mereka berkata, kalau begitu engkau ini anak Allah. Wah, mereka jadi sengit gitu. Kamu sendiri mengatakannya, ya. Artinya ini juga sebuah ungkapan yang bilang, ya, kamu sendiri mengatakan itu, ya, itu benar gitu, ya, bahwa akulah anak Allah. Lalu mereka bilang apa? Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kita telah mendengarnya dari mulutnya sendiri, pengakuan bahwa dia adalah Allah. Nah, teman-teman kita yang saksi Yehova perlu menyelami, merenungkan ini. Kalau Yesus menuntut bahwa dia sekedar manusia saja, atau dia ciptaan Allah, mereka tidak akan menyalibkan dia. Mereka tidak apa-apa. Kalau dia menuntut dia nabi saja tidak jadi soal. Tetapi karena dia menuntut dirinya Allah lah, maka mereka sengit dan mereka tidak bisa terima. Dan mereka yang menganggap dia menghujat Allah, dan mereka menyalibkannya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sampai di sini pembahasan kita. Mari kita berdoa, ya. Bapa di sorga, puji syukur kami naikkan padamu. Kiranya kasih setiamu Kau limpahkan bagi kami. Berkati firman-Mu yang kami pelajari, dan berkati hati kami yang mencari kebenaran, yang rindu mengerti yang benar. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sampai bertemu di udara. Amin.